Selamat siang para pemirsa Tangerang Utara Podcast tangerangutaranews.com. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Iskandar yang sudah tidak asing di masyarakat Pantura. Beliau ini salah satu juru bicara Partai Gerindra juga dan salah satu saya anggap budayawan, saya anggap juga sebagai tokoh yang unik di Tangerang Utara ini. Selamat siang Pak Iskandar. Selamat siang. Apa kabar Pak Iskandar? Alhamdulillah baik. Saya manggil Bapak apa Abang nih? Ya? Abang aja lah. Abang. Siap Bang Iskandar ya? Siap. Alhamdulillah. Gimana nih Bang tentang Tangerang Utara ke depan nih Bang? Ini saya lihat luar biasa nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tangerang Utara. Pada dasarnya sebagai putra Tangerang Utara, saya lihat pergerakan dari mulai ide dan gagasan munculnya kata Tangerang Utara ini cukup panjang deh. Dan semakin kesini saya seneng berbagai macam konsep, berbagai macam kegiatan, berbagai macam publikasi sudah mulai melekatkan kata Tangerang Utara. Perlu saya jelaskan atau perlu saya ini kan sekedar kita memori ke belakang bahwa ide dan gagasan Tangerang Utara ini itu sudah cukup lama. Saya aja mengikuti perjalanan itu dari tahun 2000. Gagasan untuk Tangerang Utara ini itu dari tahun 2000 saya mengikuti di bawah pimpinan almarhum Bapak Haji Nuryadi, yaitu LSM Permata Pantura. Nah waktu itu nggak seperti sekarang deh. Dulu kita bicara Tangerang Utara itu orang alergi. Bahkan orang takut kalau misalnya Pemda tuh kalau kita bicara Tangerang Utara mau bisa tuh takut kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai ada komunikasi yang baik. Ya wajar lah dulu karena memang ada semacam pemikiran yang negatif. Ketika Tangerang Utara ini menginginkan misah, itu seolah-olah konotasinya bahwa kita adalah tidak sependapat dan tidak searah dengan Tangerang Induk. Padahal substansi yang jadi persoalan bukan itu sebenarnya. Nah saya berbagai persoalan ini yang akan saya sampaikan pada acara ngopi bareng ini, saya lebih menyoroti kepada kultur budaya untuk pembangunannya gitu. Abang gimana ya Bang? Sesuai dengan tema kita hari ini tentang masalah kultur budaya untuk pembangunan yang ada di Tangerang Utara ini. Saya pengen tahu dari Abang nih, artinya Abang bisa ini ya, artinya kita kan Tangerang Utara ini kalau orang bilang tuh butuh identitas. Betul. Salah satunya budaya. Betul. Nah, budaya asli Tangerang Utara itu apa aja Bang? Nah, bisa dijelaskan? Ya. Kalau kita lihat garis kecamatan yang ada di wilayah pesisir Tangerang Utara, itu tidak terlepas dari empat budaya. Satu, budaya Betawi. Kedua, budaya Sunda. Ketiga, budaya Jawa. Dan yang keempat, budaya campuran. Nah, untuk budaya Betawi, kalau kita pakai garis itu adanya di wilayah Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan. Itu mayoritas bisa dikatakan Betawi, Tangerang. Kemudian masuk ke wilayah Kronjo, wilayah Mauk. Nah itu kita masuk sudah kultur budayanya Jawa. Tapi Jawanya Jawa Utara. Nah, Jawa Serang lah kalau bahasa ininya Jawa Banten lah, kita nggak terlalu Jawa yang terlalu ini. Tapi Jawanya Jawa Utara. Dari segi bahasa. Kemudian dari segi budaya pun, saya sendiri sebagai orang yang memperhatikan budaya, belum pernah melihat tuh ketika pemerintah pusat datang ke wilayah utara, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sekalipun, itu disambut oleh budaya-budaya yang ada di utara. Kecuali yang di hajatan. Kalau yang di hajatan kita lihat tuh, ada yang namanya palang pintu. Nah, silat-silat itu kan kalau diterjemahkan itu kan luar biasa tuh. Kalau misalnya, saya pengen misalnya dari pusat nih, misalnya Pak Presiden, Pak Jokowi datang misalnya, atau menteri apa datang, itu kita sambut dengan budaya yang ada di utara. Misalnya di daerah Kosambi dan Teluk Naga, jangan malu menampilkan barongsai. Karena identitas kita. Bukan berarti kita menampilkan barongsai itu kemudian kita misalnya lebih mengutamakan etis cinta. Bukan itu sebenarnya maknanya. Yang saya maksud budaya ada yang di wilayah utara terangkat. Masuk dia ke wilayah Jawa misalnya, kita jangan malu masuk ke wilayah Betawi, jangan malu menampilkan lenong. Lenong apa tuh? Yang dulu tuh ngetop lenong situna kalau nggak salah itu. Situna. Itu kan ngetop dulu tuh, lenong tuna tuh.
sinar terang. Nah, ya betul sinar terang itu. Kemudian masuk misalnya ke wilayah apa namanya Sepatan, Paku Haji. Jangan malu juga kita tampilkan namanya tuh apa namanya ketempring kalau bahasa saya tuh. Apa namanya? Qasidah. Nah, budaya-budaya itu harus kita angkat. Maaf kalau kita lihat perehatan kemarin aja tuh saya motor GP itu saya sampai ketawa itu. Yang muncul malah budaya yang manggil pawang hujannya sampai ke nasional itu. Dan hal-hal seperti itu tuh kita jangan malu ditampilkan. Padahal event internasional. Tapi kita di utara, kenapa kita malu menampilkan hal seperti itu? Jangan sampai nanti ketika Tangerang Utara ini menurut sejarah nanti memang menurut catatan juga akan menjadi sebuah kabupaten, tapi budaya-budaya itunya hilang. Tidak boleh musnah. Tidak punah. Bahkan kalau kita kembali ke sejarah ya, negara Jepang itu bisa maju menjadi negara industri, dia tidak pernah melupakan sejarahnya. Betul. Bahkan budaya-budayanya sendiri pun diangkat. Betul. Dari samurai, dari budaya ninja, betul. Dan macam-macam lah ya. Betul ya. Nah, perlu nggak kita, kalau mereka kan ibaratnya ninja dan samurai itu kan silat lah ya. Betul. Nah, perlu nggak nih orang utara ini identitasnya apa gitu untuk silatnya gitu? Nah, ada nggak tuh Bang? Ada. Kalau di utara itu kita punya sebenarnya sudah nasional bahkan sudah internasional itu yang disebutnya si Ayub dari Teluk Naga. Oh, tokohnya itu. Berarti kan silat-silatnya kan kita sudah tahu tuh. Apakah yang di silat yang digunakan oleh si Ayub dari Teluk Naga itu. Nah, Beksi itu dari mana tuh Bang? Beksi kan terkenal nih. Iya. Gitong lah ya. Betul ya. Iya. Nah, itu ternyata kan kalau digali asalnya dari Dadap. Betul. Artinya dari utara sendiri. Dari utara sendiri. Nah, itu gimana kalau Bang? Nah, bisa itu di apa kita inikan lagi, kita munculkan lagi dan kita supaya adik-adik kita juga yang ada di SD, SMP, kemudian SMA, bila perlu itu masukkan kurikulum. Masukkan kurikulum. Kita jangan malu memasukkan kurikulum. Jangan misalnya kurikulum yang silat-silat nasional aja, yang lokal juga kita masukin aja di dalam kurikulum supaya mereka juga tahu bahwa kita nih orang utara punya sesuatu yang memang bisa kita banggakan. Kaya dengan budaya. Dan itu menjadi identitas kita. Maaf deh, saya kadang-kala sedih loh ya. Kita nih kalau dari kultur budaya, dari kultur ini aja, dari dari tenaga kerja, kemudian dari basic kita, pencarian kita, itu nelayan. Ada tahu nggak istana nelayan adanya di mana? Adanya di kota, Bos. Kota Tangerang. Kenapa kita di utara tidak ada istana nelayan? Padahal nelayan. Kalau kita ngomong tuh nelayan Dadap, nelayan Kosambi, nelayan Teluk Naga, nelayan pinggiran pantai, kita punya garis pantai yang luar biasa. Itu semua identik dengan nelayan. Tapi istana nelayan adanya di kota, di utara kagak ada, Bos. Dan itu brand merah. Kenapa sih tuh? Ya maaf ya, saudara-saudara kita yang sudah ditakdirkan menjadi dewan misalnya, saudara-saudara kita yang sudah ditakdirkan menjadi pejabat-pejabat, hal-hal seperti itu tidak terpikirkan. Oh ya, kenapa sih? Padahal beliau tuh kalau misalnya rapat atau kumpulan di mana istana nelayan. Kalau saya sebagai orang budaya malu, istana nelayan kok adanya di kota. Padahal itu wilayah kita wilayah nelayan. Itu salah satu yang saya kritisi itu. Solusinya seperti apa Bang? Supaya budayanya nggak hilang itu. Solusinya gampang. Karena kita ini ide dan gagasan kita sudah mau menuju Tangerang Utara yang mandiri atau daerah otonom baru. Nah, pung-pung kalau bahasa saya tuh, pung-pung ini belum terbuat secara mindset yang secara keseluruhan. Jangan seperti sekarang. Sekarang ini pembangunan yang di utara sifatnya, Bos. Itu maaf. Masih lapor, Pak. Lapor, Pak, ada banjir. Gua gedabagan tuh. Pusat pada datang. ABS. Foto sini, foto sana. Selfie sini, selfie sana. Lapor, Bos, jalanan rusak. Gua ateng tuh PU, gua gedubugan dah moto. Sono. Padahal itu tiap hari terlihat. Saya maunya kita mindset lapor, Pak, itu kita robah. Pedulinya langsung. Turun. Itunya benar, Pak. Tapi mindsetnya itu yang saya sering katakan, ketika kita banjir, kita bicara banjir. Ketika kita kemarau, kita bicara kemarau. Mindset harus kita rubah. Jadi latah seolah-olah pembangunan kita ini. Akhirnya apa? Setelah selesai banjir, ya udah aja tuh nggak ada urusannya. Besok mah kemarau, rame lagi. Yang saya maksud itu maaf kalau kita bicaranya ya sedikit pakai ilmu agama lah. Seperti misalnya Nabi kita, Nabi Yusuf. Nah, ketika beliau mengumpulkan ini makanan kan bingung tuh. Ini makanan untuk apa? Untuk kemarau. Padahal yang sedang pada saat itu yang terjadi sedang panen. Nah, mindset itulah yang kita coba. Mengantisipasi yang akan datang. Seperti ketika bicara banjir. Nih kalau banjir berarti nih lumayan nih kita tampung airnya nih supaya nanti musim kemaraunya kita nggak kekurangan air.
Nah, itulah yang saya maksud, jangan pembangunan kita ini lapor, Pak. Saya kadang-kala suka kalau bahasa saya tuh suka ini sendiri gitu, pegal sendiri. Kalau nggak ada lapor, Pak, tuh jalanan nggak ada ini tuh tiang listrik ambelayah di jalan tuh. Ya maaf, nggak pantas loh. Dari samping dari bandara sampai ke sini tiang listrik masih ada di tengah. Kalau nggak ada yang ketabrak itu nggak ada yang ngomong, padahal itu tiap hari terlihat, Bos. Untuk mencapai kesadaran tingkat tinggi dari Mm-mm. para ya, pejabat kita lah ya, agar mereka peduli, solusinya seperti apa, Bang? Nah, Kesadaran tinggi lah itu ya. solusinya kita bangun yang pertama, kita lupakan dulu bahwa kita ini apa namanya membangun itu ego. Ego bahwa kita ini. Atau budaya melayani atau gimana, Bang? Budaya melayani sudah saya anggap bagus. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang sudah mendapatkan jabatan juga. Karena apa? Sering sekali kita juga sebagai teman-teman aktivis bicara ini, daerah ini. Tapi mindset secara globalnya itu apa namanya master plan secara globalnya tidak pernah terlihat. Nah, makanya saya sering mengusulkan kepada teman-teman penggerakkan juga. Kita sampaikan bahwa kita sebelum jadi daerah otonom baru, ini mindsetnya seperti ini. Misalnya di kecamatan ini kita akan jadikan pusat ini. Dan itu bukan hanya sekedar wawancara seperti ini, harus dituangkan supaya nanti para dewan juga bisa menerjemahkan dengan bahasa mereka, dengan bahasa APBD lah kalau bahasa orang pinternya mah. Peduli jangan musiman caleg aja. Peduli jangan musim caleg baru rame, foto amblaya baru ini. Tapi pungpung bahasa saya itu pungpung ini ada kesempatan. Nah, peluang juga memang sudah ada. Dan kalau kita lihat ini daerah otonom baru Tangerang Utara, ini mindsetnya masih belum mengena menurut saya. Kenapa? Karena kita pembangunan masih ngeliatin swasta kalau bahasa saya itu. Swasta ngebangun kita ngeliatin, bahkan mengkritisi, menonton. Padahal kita tidak punya mindset yang kita sampaikan ke teman-teman kita yang ada di dewan. Kalau bicara oke lah. Daerah utara misalnya ini. Daerah misalnya Mauk ini pusat pemerintah. Maksud saya teman-teman yang memang berkompeten dalam hal ini sampaikan blueprint blueprint made in kita nih, made in orang utaranya. Nanti kita kolaborasi dengan yang ada di Bapeda. Nah, kalau memang nanti itu tidak bisa, nah di mana titik temunya, di mana titik ini baru kita ini kan. Nah, kalau sekarang kan enggak. Gitu. Gini, Bang, ya. Masyarakat kita kan beragam kultur dan budaya ya, betul. termasuk bahasa gitu kan. Dengan apalagi kita punya dewan paling banyak di utara. Betul, maaf saya boleh ini ya. Bang. Kita punya dewan itu paling banyak di utara, Bang, ya, data-data gitu. Kira-kira kalau menurut Abang nih, Mas, solusi apa nih, Bang, untuk mempersatukan dengan beragam budaya ini ya? Betul. Untuk mempersatukan artinya mereka tuh punya jiwa peduli dengan lingkungan, dengan masyarakatnya kita, atau peduli lah dengan spiritualnya. Untuk menemukan kepedulian itu, solusinya seperti apa? Menyatukan orang-orang utara ini gitu, supaya bersatu gitu. Bersatu dalam arti hal-hal positif. Betul ya. Hal-hal positif untuk lingkungan dan masyarakat. Solusinya seperti apa, Bang, kira-kira? Yang pertama, Gusti Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa untuk Tangerang Utara. Bersyukur. Pertama, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, orang utara. Maaf walaupun beliau Pak Khalid Ismail. Ya maaf walaupun saya dari Partai Gerindra, saya akui beliau Ketua DPRD. Nah, yang kedua, kebanggaan buat orang utara. Saya sebagai orang utara walaupun beda partai saya tetap bangga. Karena Ketua DPRD itu orang utara loh, Bang Khalid Ismail dari PDIP. Yang kedua, Ketua Abdesi. Bukan hanya kabupaten se-Indonesia orang utara. Pak Lurah Surta. Ketua Abdesi Kabupaten. Pak Mas Kota. Aji Mas Kota. Orang utara juga. Terus kita nih mau bicara apa lagi kalau semua itu sudah ada stakeholder itu sudah ada orang-orang utara semua. Hanya tinggal menyatukan persepsi kita. Kalau dulu deh, maaf. Kita nih mau ketemu dewan aja nih sebagai orang utara. Masuk ke pintunya aja kita, ya kalau bahasa birokrasinya, oh, siapa lu? Kalau sekarang luar biasa. Artinya apa? Sebenarnya arah ke sana itu sudah ada. Cuman memang kita belum pernah duduk bareng. Misalnya, maaf abang kita, Bang Surta, kemudian di provinsi juga kita tidak kalah. Ada Bang Haji Unja, ada Bang Barhum. Maaf saya sebut abang ya, karena memang kita biasa di utara itu agak kagok kalau manggil bapak. Ada apa namanya? Pokoknya banyak lah orang-orang utara itu baik yang di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat pusat. Komunikasi antara Bang Surta dengan tingkat pusat juga sudah luar biasa. Tinggal kita nih mindset kita rubah, kepentingan kita juga sekarang sudah tidak lagi kepentingan perkecamatan, tapi kepentingannya Tangerang Utara. Jadi jangan sampai begini. Kita bicaranya Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan.
Nah sekarang kan yang lagi rame kan orang-orang aktif. Sementara Tangerang Utara tuh sampai ke Kresek, ya kan? Sampai ke Mau. Maksud saya, ketika kita bicaranya itu bicara utara, walaupun kita orang Sepatan, orang Pakuhaji, seperti saya orang Pakuhaji, yuk kita duduk bareng supaya Tangerang Utara ini bisa merasakan pembangunan secara menyeluruh. Perlu nggak diadakan silaturahmi akbar, Bang? Perlu. Untuk para tokoh utara ini. Bahkan bila perlu kita adakan macam Kongres Tangerang Utara lah kayak begitu. Kongres Tangerang Utara, di mana di situ ya sekarang kita ya maaf ya, kayak semacam budayawan juga ada kongresnya, kemudian misalnya etnis aja ada kongresnya. Kita orang Tangerang Utara kalau kongres, luar biasa deh. Di situ ada orang etnis Cinanya, di situ ada orang Islamnya, di situ ada orang berbagai macam, tapi berkumpul dalam satu membicarakan bagaimana Tangerang Utara itu. Dan kalau itu sudah kita adakan, kemudian kita sampaikan kepada pihak swasta, tidak menutup kemungkinan deh pihak swasta juga akan melihat apa yang akan kita bicarakan itu. Karena kalau sekarang itu ya swasta juga nggak bisa kita salahin, Bos. Karena beliau juga membangun itu berdasarkan investasi uang beliau. Tapi tidak kita kasih masukan. Nih Pak, maaf Pak, untuk daerah sini tolong karena kita mau menjadi Tangerang Utara bermandiri atau Tangerang Utara menjadi sebuah kabupaten, tolong Pak untuk daerah ini jangan dibebaskan dulu karena kita rencananya untuk kabupatennya adanya di sini. Misalnya seperti itu. Saya yakin kok teman-teman di swasta juga akan mengerti. Kalau sekarang kalau ditanya di mana pusat kabupaten? Ada yang dibilang nanti di Pakuhaji, ada yang bilang Mau, ada yang dibilang Kosambi. Kan swasta kan sementara kan mereka kan berjalan terus pembangunannya. Ada satu pertanyaan, Bang. Katakanlah misalkan orang utara ini bersatu. Betul. Bersatu semua peduli untuk lingkungan dan masyarakat. Ini berutara Tangerang ya. Ketika dibuat dalam satu sistem, kira-kira sistem apa yang cocok, Bang? Artinya dalam maksudnya gini. Intinya supaya orang utara ini maju. Betul. Nanti di DPD RI-nya orang utara, betul, siapa orangnya kita support. Kita jangan bicara partai, kita jangan bicara warna partai, tapi kita bicaranya adalah kepedulian dari lingkungan dan masyarakat kita. Kita majuin SDM-nya orang utara. Ini tujuannya tadi ya, kita membuat sistem untuk orang utara ini supaya maju. Yang di DPD RI siapa? Kita support. Yang di DPR RI siapa? Yang di DPRD provinsi siapa? DPRD kabupaten siapa? Orang-orang utara inilah yang punya kompeten kita majuin. Nah, kalau menurut Abang lebih layak apa lebih cocok nggak kalau misalkan solusi seperti itu, Bang? Kalau di situ saya ada setujunya, juga ada tidak setujunya, Dek. Tidak setujunya? Tidak setujunya begini. Karena ada juga, ya maaf, ada juga teman-teman yang orang utara, tapi pola pemikirannya bukan utara. Percuma kita majukan mereka juga kalau pola pikirnya bukan utara. Juga ada juga mereka yang bukan orang utara, tapi pola pikirnya membangun utara. Makanya saya lebih senang itu. Kalau kata di istilah nasional seperti Pak Deus Dekker, beliau kan bukan orang Indonesia, ya kan? Tapi beliau bagaimana caranya Indonesia ini supaya maju. Nah, Mutatuli. Nah, contoh seperti itu. Nah, seperti maaf Bang Khalid Ismail, kalau secara literatur beliau kan bukan orang utara sebenarnya kelahirannya kan. Tapi beliau peduli dengan utara. Saya lebih senang itu daripada kelahiran orang utara, tapi pemikirannya bukan orang utara, kita pinggirin, ngapain? Ambil pusing. Artinya untuk membangun mindset yang kesadarannya ini, seperti apa tuh? Makanya ada orang yang salah satunya kita kumpulkan dulu dengan seperti tadi, kita sadarkan dulu, kita jangan malu sebagai orang utara, ya seperti maaf Bang Kandar. Bang Kandar bahasa ceplos-ceplos begini, di rapat partai, di rapat apapun Bang Kandar nggak malu. Loh inilah identitas gue. Tapi maaf kalau soal pendidikan gue juga sama seperti lu. Tapi kalau kultur utaranya nggak akan abang hilangkan gitu. Nah kalau Bang Kandar gimana nih? Yang abang udah rasakan dari kepemimpinan Bapak Bupati Jaki, apa yang udah rasakan buat masyarakat utara? Kalau Pak Jaki, ya maaf ya, kalau Pak Jaki kalau saya lihat beliau untuk Tangerang Utara itu kalau dari segi pembangunan ya, maaf dalam tadi itu bukan DOP-nya, bukan daerah otonomi barunya, tapi dari segi pembangunannya, beliau memang cukup peduli saya akui. Ya cukup peduli ya seperti ya rumah sakit juga kita sudah punya, Pakuhaji luar biasa besar, pelelangan juga sudah, bahkan nanti juga akan dibangun, bahkan yang tidak kalah pentingnya itu lapangan sepak bola tiap kecamatan olahraga luar biasa, walaupun saya agak nggak bisa main bola, tapi saya senang adik-adik saya yang bisa main bola, bisa ini, walaupun manajemen pengurusan lapangan itu mesti kita rapikan kembali yang saya tahu. Selamat buat Pak Bupati. Selamat buat Pak Bupati sebagai orang utara. Kami cukup senang dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Cuman barangkali untuk komunikasi kita mengarah ke daerah otonom baru, perlu kiranya kita membangun komunikasi lagi dari hati ke hati. Yang perlu dicatat, ketika Tangerang Utara ini menjadi daerah otonom baru, kami bukan melawan Tangerang Induk. Kami tetap mencintai Tangerang Induk. Bahwa Tangerang Induk adalah orang tua kami,
Ketika daerah otonom baru di daerah utara ini menjadi sebuah kabupaten atau menjadi sebuah kota madya pun, tetap kami angkat topi dengan perjuangan teman-teman yang ada di Induk. Wabil khusus kepada orang tua kami, yaitu Pak Ismet Iskandar, beliau yang sudah membina kita di utara, walaupun kita sering keras, tapi beliau sebagai orang tua tetap membangun komunikasi dan tetap mendengarkan kalau memang itu baik untuk kemaslahatan umat. Nah, itu barangkali ya. Terima kasih. Oke, mungkin kesimpulannya saya tarik garis besar bahwa orang-orang utara ini SDM-nya memang harus dibangun, ditingkatkan. Karena suatu daerah yang maju itu tergantung dari kualitas SDM dan pemuda. Makanya dari hasil diskusi ini saya mengambil kesimpulan bahwa utara itu harus punya identitas. Jepang menjadi negara maju karena dia tidak melupakan sejarah dan budayanya. Betul. Begitupun kita, Tangerang Utara kalau mau maju kita tidak boleh melupakan ciri khas budaya kita karena itu menjadi identitas kita untuk masa depan. Bahkan kesimpulan dari hasil ini di podcast ini, kalau kita mau maju kita harus angkat budaya kita, budaya orang Tangerang asli, dan itu luar biasa. Tangerang itu kultur dan budayanya beragam dan semuanya itu ada di utara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan untuk closing statement boleh silakan Bang Kandar. Untuk teman-teman di Tangerang Utara, mari kita bersatu, kita bangun Tangerang Utara ini. Dan kepada teman-teman budayawan dan teman-teman yang berkarir di seni, yuk kita adakan Festival Tangerang Utara. Di sana kita buktikan kepada dunia bahwa di Tangerang Utara berbagai budaya ada, berbeda tetapi tetap satu tujuan, Tangerang Utara menuju daerah otonom baru. Salam juga untuk teman-teman yang ada di wilayah selatan, wilayah barat. Kami tetap berdoa dan kami tetap mohon doa agar Tangerang Utara tetap menjadi daerah otonom baru dan tetap tidak melupakan kabupaten induknya. Salam untuk Kabupaten Tangerang, Bapak Jaki Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Utara News luar biasa. Dengan adanya podcast ini, kami berpesan kepada masyarakat, sampaikan hal-hal yang bisa disampaikan kepada podcast sehingga nanti bisa didengar oleh publik dan bisa kita carikan solusinya. Dan kepada masyarakat kami Tangerang Utara, kami berpesan, biarpun kultur kita seperti orang keras tapi hati kita tetap lembut. Kita jaga persatuan kita di Tangerang Utara. Kita boleh beda pendapat tapi tetap untuk Tangerang Utara kita tetap bersatu. Dan untuk Tangerang News luar biasa. Motonya sudah bagus. Boleh saya filosofiskan bahwa moto dari Tangerang News ini seperti punya gelar MBA. Mikir, dikonsep, bicara, disampaikan, aksi, dipublikasikan. Luar biasa. Jadi kita buktikan bahwa Tangerang Utara MBA. Mikir, bicara, aksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.